Artinya yang video rekaman minggu lalu sudah tersedia, tapi lupa saya include dalam emas. Jadi mungkin nanti setelah ini akan saya cantumkan linknya dalam emas sehingga bisa ditonton kembali ya. Yang hari ini juga saya rekam, nanti juga akan saya include rekamannya dalam emas sehingga bisa ditonton kembali. Oke, jadi kita masuk chapter 10 dari buku Evans terkait dengan Introduction to Data Mining. Kita akan overview sekilas tentang proses data mining sebagai bagian dari Descriptive Analytics. Kemudian kita langsung masuk ke contoh-contoh data mining, diantaranya adalah cluster analisis. Mungkin sedikit definisi terlebih dahulu. Di sini data mining didefinisikan sebagai metode ya untuk memahami karakteristik dan pola antar variabel dalam sebuah database yang besar. Dan data mining di sini dibedakan dengan riset ilmiah. Kalau riset ilmiah tujuannya untuk melihat, untuk menguji hipotesis, mungkin hipotesis hubungan atau hipotesis pengaruh antar variabel. Jadi kemiripannya ada di ada di prosesnya yang sama-sama melihat, sama-sama menguji ya pola dan hubungan. Mungkin bahkan tools-nya pun juga sama, statistiknya kurang lebih sama, bisa menggunakan analisis faktor, regresi, cluster analisis, tapi tujuannya berbeda. Kalau riset ilmiah, mungkin teman-teman yang nanti tesisnya mau tesis empiris, maka harus ada hipotesis yang diuji dan penelitiannya lebih bertujuan untuk menguji teori dan mengembangkan teori. Sedangkan pada data mining, dia fokusnya bukan pada teori, bahkan cenderung ateori, cenderung tidak melihat teori sebagai starting point, tapi melihat data, lebih data driven. Jadi apa data yang tersedia, dan tujuannya adalah melihat apa yang bisa dipraktekkan. Meskipun demikian, data mining saja itu hanya setengah dari analytics ya. Kalau misalnya kita melakukan data mining saja, tapi kita tidak menjelaskan hasil data miningnya dalam sebuah mungkin storyline gitu ya, dalam sebuah insight yang koheren, maka hasilnya ya setengah jadi begitu ya, hanya sampai ke informasi, belum sampai ke insight. Jadi tetap data mining bisa atau perlu dikaitkan dengan teori, tapi starting point-nya bukan teori. Sedangkan kalau di tesis, di research ilmiah, starting point-nya harus teori. Nah di sini data mining lebih data driven, sekali lagi bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat, meskipun tanpa landasan teori. Tapi kemudian setelah kita menemukan, maka kita diharapkan untuk bisa menjelaskan kira-kira kenapa hubungan itu, pola tersebut terjadi, dan bisa kita menggunakan teori untuk mensupport argumen kita terkait penjelasan temuan dari data mining. Jadi jangan dibiarkan black box, jangan dibiarkan kita nggak tahu kenapa, tapi yang pasti ada hubungannya. Nah itu masih berupa informasi, belum menjadi sebuah insight. Ini disebutkan Excel Miner sebagai suatu software yang bisa digunakan, tapi kita tidak menggunakan Excel Miner pada perkuliahan analitika bisnis ini. Kita fokus ke yang mungkin data yang lebih available. Dalam hal ini bisa dengan Power BI, bisa juga dengan Jamovi atau SPS, bahkan SPSS. Ini ada jenis-jenis atau jangkauan dari cakupan dari data mining. Yang pertama adalah data exploration dan reduction. Sebetulnya yang data exploration dan reduction ini masih termasuk dalam analitika deskriptif. Kita lihat minggu lalu kita masuk tentang data cleaning, bahwa exploration, reduction itu termasuk bagian dari preparation ya. Sebelum kita mulai melakukan analitika, kita memahami dulu data yang kita punya itu apa dan seperti apa bentuknya,
kemudian mungkin apakah ada yang bermasalah, apakah ada yang perlu direduksi, apakah reduksinya dari sisi jumlah variabel kita reduksi dengan analisis faktor, atau jumlah data kita reduksi dengan cluster atau resampling, itu termasuk deskriptif. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Jadi kita mengelompokkan data berdasarkan pola. Dan ini juga masih masuk descriptive analytics. Kenapa? Karena kita hanya menggambarkan data tanpa ada prediksi. Jadi klasifikasi tidak termasuk bagian dari prediksi. Hanya kita mengelompokkan berdasarkan karakteristik. Contoh yang paling gampang mungkin di marketing ya. Kita punya data konsumen gitu kan, katakanlah ada 10.000 konsumen. Kita ingin tahu seperti apa sih pengelompokan 10.000 konsumen ini menjadi segmen-segmen konsumen yang mungkin kemudian bisa dilakukan segmentasi, targeting, positioning, sehingga kita bisa mengoptimalkan pemasaran kita. Itu masuk klasifikasi. Kalau di keuangan bagaimana? Sebetulnya ada, misalnya indeks ya, misalnya indeks, misalnya kita ada data berapa, misalnya 5.000 emiten saham di bursa efek misalnya, kemudian kita lihat apakah emiten tersebut bisa dikelompok-kelompokkan. Misalnya ada sekelompok emiten yang memiliki karakteristik serupa dari sisi pergerakan harga sahamnya gitu misalnya. Itu bisa kita lihat dengan classification. Jadi di sini kita hanya mengelompokkan, tidak memprediksi, tapi dari pengelompokan tersebut tujuannya adalah kita bisa memilah-milah data yang menjadi manageable chunk, menjadi kelompok-kelompok yang bisa kita treatment lebih lanjut. Kenapa? Karena tadi ada resiko overload, overwhelm, ketika datanya terlalu banyak, melebihi kapasitas apa yang kita mampu olah, atau apa yang kita mampu tindak lanjuti sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah manajer keuangan, manajer pemasaran, kita punya kapasitas gitu kan. Nah, dengan segmentasi, targeting, positioning, atau mungkin dalam keuangan ada klasifikasi, kita bisa mengklasifikasikan, kita bisa fokus kepada mungkin emiten yang memang sesuai dengan karakteristik kita gitu, sehingga meminimalisir mungkin sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola investasi tersebut misalnya begitu ya. Jadi klasifikasi itu bisa berguna untuk tadi mengelompokkan. Tapi walaupun di sini to predict how to classify, tapi sebenarnya bukan prediksi gitu. Karena kita tidak memprediksi masa depan, kita hanya melihat data yang ada. Jadi ini sebenarnya kalimat di dalam sebenarnya bisa dua-duanya sih. Kita bisa mengklasifikasi apa adanya, tapi kemudian hasil klasifikasi tersebut bisa juga digunakan untuk memprediksi. Jadi itu nanti setengah yang kedua yaitu kita menggunakan hasil data deskriptif untuk memprediksi. Sebagai contoh kita punya data berapa ya, data 5.000 emiten gitu ya, 5.000 emiten atau 5.000 nasabah deh, 5.000 nasabah. Kita ternyata dari 5.000 tadi ada 2.000 yang kemudian default atau yang bangkrut atau gagal bayar gitu ya. Kurang lebih sama gitu ya. Intinya kita punya data 2.000 yang default, 3.000 yang tidak default. Itu kita punya klasifikasinya real. Kemudian berdasarkan data historis tadi, kita gunakan untuk memprediksi untuk 10.000 yang kita nggak tahu outcome-nya gitu ya. Jadi katakanlah kita punya 5.000 data yang kita tahu outcome-nya dan 10.000 data yang kita tidak tahu outcome-nya. Kita bisa menggunakan hasil klasifikasi dari 5.000 yang pertama untuk memprediksi outcome klasifikasi dari 10.000 yang belum ada outcome. Itu bisa dilakukan. Bisa masuk ada analytics-nya, tapi itu bagian dari predictive analytics. Yang kita fokuskan adalah klasifikasi dari data yang ada. Jadi kita tidak berusaha memprediksi. Untuk yang materi minggu ini kita hanya mengelompokkan. Jadi misalnya apa sih yang membentuk
yang membedakan antara kelompok A dan kelompok B. Misalnya kelompok A ini yang default, kelompok B ini yang tidak default, atau kelompok A ini yang kemudian misalnya IPO-nya sukses, kelompok B yang IPO-nya nggak sukses, itu klasifikasi. Tapi kita tidak belum memprediksi. Kalau udah memprediksi itu nanti next level masuk di predictive analytics. Ada juga association. Nah, di sini sebenarnya sudah termasuk ke prediktif. Jadi association dan cause and effect modeling ini dia dapat dikatakan prediktif karena dia sudah biasanya menginferensi hubungan atau pengaruh di luar dari data yang kita punya. Jadi katakanlah kita punya database tadi 5.000, kita lihat ada asosiasi antar produk, misalnya ada korelasi ketika harga saham A naik, harga saham B turun. Jadi ada korelasi negatif misalnya. Itu dari database yang kita punya. Kemudian kita estimasi kepada future, kepada di luar dataset yang kita olah, kita ambil kesimpulan, kita uji apakah betul prediksi kita bahwa ketika saham A naik, saham B turun. Ada hubungan terbalik antara saham A dan saham B misalnya. Kemudian juga ada cause and effect modeling. Di sini menjelaskan pengaruh. Jadi ada dalam bentuk sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Misalnya ketika misalnya ketika tingkat suku bunga naik, maka pengaruhnya terhadap saham atau saham-saham tertentu ya misalnya akan negatif misalnya, sedangkan pada saham-saham lain dia akan positif. Itu bisa menjadi cause and effect modeling. Jadi ada hubungan sebab akibat antara variabel. Ini saya skip aja karena ini visualisasi di Excel minus. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan di Power BI. Jadi ini bisa di skip. Ini juga bisa di skip. Ini lebih ke deskriptif ya. Kita mengeksplor data. Sebenarnya nggak harus dengan Excel Miner, dengan pie chart, dengan chart di Excel atau di Power BI juga bisa. Mungkin nanti akan kita sampai ke sini. Dia juga scatter plot, ini berbagai macam jenis visualisasi. Mungkin menyambungnya minggu lalu ya, bahwa satu gambar itu bisa mewakili 1.000 kata, sehingga kadang-kadang tidak usah banyak kata, dengan satu gambar kita bisa menjelaskan hubungan antar variabel. Demikian juga di sini. Ini contohnya, ini menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot itu bentuk paling sederhana dari statistik. Sebelum ada komputasi yang canggih-canggih, ahli statistika itu yang melakukan menggambarnya dalam bentuk scatter plot untuk menggambarkan hubungan sebab akibat. Dari sebaran data kita bisa tahu apakah ada hubungan antara dua variabel yang kita buat scatter plotnya. Meskipun tadi ada keterbatasan ketika datanya sangat besar, sebarannya misalnya tidak mengumpul gitu, sehingga kita nggak bisa melihat sebaran data yang sesungguhnya tanpa bantuan statistik. Tapi in some cases, pada beberapa kasus, ketika datanya mungkin nggak terlalu banyak, maka scatter plot saja bisa menunjukkan hubungan antar variabel. Ini variable plot. Ini saya skip aja. Nah, ini dirty data, ini juga menyambung yang minggu lalu ya, bahwa banyak data itu tidak prepare, atau belum siap, belum ready untuk analisis, sehingga membutuhkan cleaning terlebih dahulu untuk mengeliminasi penyakit-penyakitnya agar bisa diolah dengan baik. Nah, ini clustering versus classification. Jadi jadi clustering itu kita mengelompokkan, dan actual Y-nya tidak kita ketahui. Jadi di sini dia tidak bisa divalidasi, hanya bisa di training. Jadi sebenarnya clustering dan classification ini, tadi saya salah ya. Tadi ketika di depan maksud saya clustering. Jadi kalau klasifikasi itu yang prediktif. Jadi saya ralat. Jadi klasifikasi masuk prediktif, sedangkan clustering itu masuk deskriptif. Yang kita pelajari hari ini hanya clustering, tidak classification. Karena classification masuk materi
prediktif di minggu depan. Tapi di minggu ini clustering itu sifatnya unsupervised. Jadi kita tidak ada validasi. Kenapa nggak ada validasi? Karena kita nggak tahu actual why-nya. Kita nggak tahu outcome. Kita nggak tahu outcome yang sesungguhnya. Katakanlah kita punya data 5.000 nasabah. Tapi kita nggak tahu apakah nasabah tersebut gagal bayar atau normal atau aman ya, nggak bisa bayar tepat waktu misalnya. Kita nggak tahu hasilnya, kita hanya tahu data nasabahnya saat ini. Nah, maka kita hanya bisa melakukan clustering. Kita kelompokkan berdasarkan pola data. Sepertinya ada 3 kelompok nih, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kita lihat kelompok A ini yang kebanyakan, dia lebih tua, usianya lebih tinggi dibandingkan kelompok B dan C. Terus kemudian, tapi kelompok B ini dia income-nya lebih besar gitu ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menjelaskan karakteristik dari masing-masing kelompok. Jadi dari data ternyata ada 3 kelompok, atau sebenarnya jumlah kelompoknya pun bisa kita tentukan apakah 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Tapi kita lihat bagaimana hasil pengelompokan tersebut, apakah cukup sahih atau enggak pengelompokannya. Katakanlah 2 kelompok ternyata kurang sahih, misalnya dia ada informasi yang hilang gara-gara kita kelompokkan menjadi 2, maka kita tambah jadi 3. Kita lihat apakah ada improvement ketika kita rubah dari 2 kelompok menjadi 3 kelompok. Kita cek lagi menjadi 4 misalnya, dan seterusnya kita lihat. Itu dengan cluster analysis. Kita hanya bisa training, hanya bisa kita bagi menjadi kelompok, tapi kita tidak bisa memvalidasi apakah pengelompokannya itu sesuai dengan outcome yang kita inginkan. Misalnya tadi kita ingin tahu kelompok mana yang lebih aman, yang nggak beresiko, yang lebih kecil kemungkinan gagal bayarnya misalnya. Kita belum bisa tahu karena kita hanya masih mengelompokkan saja. Nah, kalau kita sudah tahu siapa nasabah yang gagal bayar, siapa nasabah yang tidak gagal bayar, di situ kita bisa melakukan klasifikasi. Tapi kita syaratnya sudah ada data yang kita tahu dulu, kemudian bisa kita bagi menjadi 2, data training dan data validasi atau data testing ya. Kemudian dari data training kita modelkan apa sih yang menjelaskan atau apa yang memprediksi outcome gagal bayar misalnya. Oh ternyata jenis kepemilikan rumah menjelaskan resiko kemungkinan dia gagal bayar misalnya. Kemudian dari situ kita uji apakah betul jenis kepemilikan rumah tertentu mengurangi risiko gagal bayar. Kalau misalnya prediksinya terlalu rendah, artinya kita perlu validasi, kita perlu training ulang, kita lihat, kita rubah variabelnya, mungkin ada yang di include, ada yang di take out untuk mendapatkan model yang sudah yang dapat divalidasi di data trainingnya. Kita bisa melihat akurasi dari prediksinya, itu masuk prediktif. Ini metodenya. Kalau cluster analysis, kalau clustering menggunakan cluster analysis dengan hierarchical atau K-means, yang lebih umum untuk K-means. Sedangkan kalau kita mengklasifikasi itu nanti menggunakan K nearest neighbor atau logistic regression, discriminant analysis, itu juga bisa digunakan untuk mengklasifikasi. Klasifikasi di sini bisa 2 atau lebih, tapi biasanya untuk kemudahan itu kita bagi menjadi 2. Jadi default atau tidak default misalnya. Bisa nggak kalau kita bagi menjadi 3? Bisa, tapi kemudian artinya kita perlu melakukan perlu melakukan
2 kali pengolahan. Misalnya kita bagi menjadi tidak default, misalnya masih bisa membayar ya, tapi misalnya terlambat 30 hari, terlambat 60 hari. Misalnya kita bagi jadi 3 nih. Yang tidak default dia masih membayar tepat waktu, membayar cicilan tepat waktu. Kalau yang kedua default 30 hari, misalnya dia sudah terlambat membayar 30 hari, tapi masih belum default, tapi baru terlambat 30 hari, kemudian terlambat 60 hari misalnya. Jadi ada 3 level. Kemudian artinya kita perlu mengklasifikasi antara yang tidak terlambat dengan yang terlambat, kemudian antara yang terlambatnya 30 dengan yang terlambatnya 60. Itu jadi ada dua persamaan klasifikasi. Nah, jadi kita masuk ke cluster analisis. Dapat dikatakan juga segmentasi data. Jadi sekumpulan teknik yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek atau observasi menjadi cluster. Sehingga objek-objek dalam satu cluster itu serupa dengan anggota lain dalam satu cluster dan berbeda dengan anggota yang berbeda cluster. Jadi di sini fokusnya adalah kemiripan. Kita mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan yang mirip jadi satu klaster, kemudian berbeda dengan klaster yang lain. Kita meminimalkan perbedaan di dalam klaster, memaksimalkan perbedaan antar klaster. Itu objektif dari klaster analisis. Jadi memaksimalkan kemiripan dalam satu klaster, memaksimalkan perbedaan antar klaster. Tapi kita belum tahu outcome-nya. Kita hanya melihat dari kemiripan. Belum tentu objek yang mirip outcome-nya sama gitu kan. Misalnya tadi ada income-nya sama, jenis kelaminnya sama, status pernikahannya sama, status kepemilikan rumahnya sama, semua mirip. Tapi yang satu default, yang satu nggak default. Nah itu artinya di luar mungkin rentang data kita, mungkin ada variabel yang berbeda yang tidak ada dalam dataset kita, itu bisa terjadi. Jadi ada keterbatasan dari data begitu ya. Nah, tapi di cluster analisis kita hanya fokus kepada kemiripan. Berdasarkan data yang kita punya, kita bisa mengelompokkan data menjadi beberapa cluster. Minimal 2 cluster. Karena kalau cuma satu cluster ya artinya jadi satu, nggak ada gunanya gitu ya. Kalau satu cluster artinya semua digabung jadi satu. Minimal dibagi 2. Tapi 2 itu kadang-kadang kurang gitu ya. Kenapa? Karena kalau dibagi 2 saja bisa jadi ada yang sebetulnya di tengah-tengah gitu kan. Jadi idealnya 2 sampai mungkin 5 cluster ya. Ini rule of thumb saja. Kalau kurang dari 2 ya nggak ada gunanya karena hanya satu cluster. Kalau terlalu banyak, hasilnya apa ya? Kita jadi overwhelmed. Kalau clusternya terlalu banyak juga in reality mungkin kita hanya bisa fokus mungkin ke 3 cluster utama, sedangkan mungkin cluster yang kecil-kecil ujung-ujungnya akan diabaikan. Jadi ya, biasanya 2 sampai mungkin 5 gitu. Tapi biasanya yang ideal itu tengah-tengah, sekitar 3 cluster itu ideal. Dan di sini karena sifatnya deskriptif dan kadang-kadang sebenarnya agak-agak semi kualitatif juga, karena setelah kita mengklasterkan, kita harus menjelaskan klaster A ini siapa gitu ya. Klaster A ini kelompok yang apa? Misalnya kita lihat, oh ternyata dia rata-rata usianya lebih tinggi dibandingkan nasabah yang lain. Kemudian kita kasih label, oh ini mature cluster misalnya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kita harus lihat bahwa oh variabel apa atau atribut apa yang membedakan cluster A dibandingkan cluster B dan C misalnya. Kemudian cluster B apa yang membedakan antara cluster A dan C, cluster C apa yang membedakan dengan cluster A dan B. Dari situ kita bisa memberi label kepada clusternya, kemudian kita rekomendasikan mungkin treatment yang berbeda antar cluster. Ini kalau sedikit contoh, ya saya melakukan penelitian. Jadi ada 2 penelitian yang saya lakukan menggunakan cluster analisis. Yang pertama tentang video, jadi tentang penggunaan video di kelas. Jadi sebenarnya yang mengumpulkan data pembimbing saya. Jadi pembimbing saya mengumpulkan data, kemudian ngolahnya diserahkan ke saya. Untuk ngolah data tersebut ya, intinya
kita menanyakan jumlah jam atau jumlah menit dipaparkan video di kelas, kemudian serangkaian sikap dan ekspektasi mahasiswa terhadap pembelajaran di kelas. Jadi ingin pembelajaran di kelas yang seperti apa gitu kan. Ada yang suka dengan video di kelas, ada yang nggak suka video di kelas begitu. Terus mahasiswanya ini ada S1, S2, S3, dan ada dari berbagai bidang ilmu. Jadi nggak cuma ekonomi ya, jadi ada sosial humaniora, ada eksakta, jadi variasinya banyak. Tapi kemudian dibuat menjadi ada 3 klaster gitu ya. 3 klaster berdasarkan preferensi. Intinya ada yang merasa kekurangan menit. Jadi artinya merasa ingin lebih banyak video di kelas. Jadi sebenarnya jadi menitnya kurang lebih sama, tapi preferensinya lebih besar gitu. Jadi ingin dipaparkan lebih banyak video. Ada klaster yang malah merasa kebanyakan, jadi ingin dikurangi paparan video di kelas. Dan ada klaster yang di tengah-tengah begitu ya, yang dia sudah merasa sudah pas, nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Jadi di situ ada atributnya dan ada variabel-variabel yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa ada orang yang misalnya biasanya untuk master, untuk S2 bisnis cenderung masuk kelompok yang merasa kurang. Sedangkan misalnya untuk eksakta, untuk mungkin mata kuliah bidang ilmu eksakta, bidang S1 malah ekspektasinya kebanyakan. Dari situ ada kesimpulannya, ada rekomendasi bagi pengelola higher education tentang bagaimana sebaiknya menyediakan atau mengalokasikan antara lecturing dengan video. Videonya juga dibagi antara video dari lecturersnya, jadi lecturersnya bikin video, atau video dari eksternal, misalnya dari YouTube atau dari video eksternal lah ya. Itu ternyata juga ada perbedaan preferensi. Dari situ itu analisisnya ya simply cluster analisis, tapi digunakan untuk melihat apakah ada gap. Jadi cluster analisis digunakan untuk melihat apakah ada gap antar segmen. Itu mungkin sedikit contoh untuk cluster analisis. Ini metodenya ada beberapa, ada hierarchical. Kalau hierarchical ini tidak ditentukan di awal jumlah kelompok, tapi dilihat. Jadi kita dari jumlah yang banyak menjadi satu klaster, atau dari satu klaster menjadi jumlah banyak. Jadi ada dua, dengan hierarchical ini ada 2 starting point. Pada aglomeratif ini starting point-nya dari banyak, misalnya kita punya 5.000 nasabah. Maka menggunakan aglomeratif clustering, pada tahapan pertama ada 5.000 klaster. Tapi kemudian kita gabung-gabungkan, klaster yang mirip-mirip kita gabung-gabungkan menjadi 4.999 klaster sampai menjadi satu klaster. Itu aglomeratif cluster. Kita lihat dari 5.000 hingga satu klaster itu mana yang kemudian paling optimal gitu ya clusteringnya. Kemudian perjalanan yang kedua adalah divisive clustering. Ini bedanya, kita starting point-nya adalah satu klaster. Satu klaster, kemudian kita pecah menjadi 2 berdasarkan atribut yang paling membedakan. Kemudian jadi 3, jadi 4, jadi 5, sampai jadi 5.000. Jadi sama-sama hierarkis, tapi starting point-nya berbeda. Yang aglomeratif, starting point-nya dari 5.000 menjadi 1. Pada divisif, starting point-nya 1, dipecah-pecah menjadi 5.000 klaster. Kemudian hasilnya dapat direpresentasikan dalam bentuk dendrogram untuk melihat bagaimana pengelompokan dari objek. Ini contohnya. Mungkin ini contohnya yang sangat disederhanakan, ada 5 objek, ada A sampai E. Kalau aglomeratif dia ini kebalik sih harusnya. Salah. Ini harusnya aglomeratif dari banyak menjadi 1. Kalau divisif dari 1 menjadi banyak. Jadi kalau aglomeratif digabung-gabung. Jadi misalnya di sini ada 5 kelompok, A dan B dapat digabung menjadi 1. Maka pada level kedua ada AB, C, DE. Kemudian udah level ketiga ada ABC dan DE. Level terakhir semua jadi 1.
Kalau divisif, maka dari satu dipecah jadi dua. Ternyata ABC jadi satu klaster, DE jadi klaster yang kedua. Terus kemudian yang berikutnya di sini eh, AB menjadi satu klaster, C jadi klaster berbeda, kemudian eh, dipecah lagi AB dipecah jadi dua, kemudian DE juga bisa dipecah menjadi dua. Itu divisif, jadi dipecah-pecah menjadi banyak. Nah, kemudian kita hitung jarak antar antar objek ya. Intinya kita ingin memaksimalkan kemiripan antar objek yang berada dalam satu klaster dan memaksimalkan perbedaan. Jadi artinya meminimalisir jarak antar klaster, meminimalisir jarak anggota di dalam anggota klaster, sesama anggota klaster kita minimalkan jaraknya. Sedangkan untuk antar klaster kita maksimalkan jaraknya. Ini pendekatan untuk aglomeratif. Kita bisa menggunakan single linkage clustering. Ini sebenarnya nanti di Jamovi sebenarnya dapat dilakukan secara otomatis. Jadi ini tidak perlu dihitung secara, ini ada rumusnya tapi nggak perlu dihitung, nggak perlu dihafal rumusnya secara matematis. Tapi intinya kita pahami bahwa pada aglomeratif intinya kita gabung-gabungkan. Tapi kita menggabungkannya ada beberapa cara, ada single linkage, kita jadi hanya menggabungkan dua yang terdekat. Jadi tidak jadi dalam setiap tahapan kita hanya menggabungkan dua yang paling kecil jaraknya. Katakanlah kita ada 5 objek, masing-masing punya jarak antar objek, kita gabungkan mulai dari yang paling kecil jaraknya. Kemudian yang paling kecil kedua, yang paling kecil ketiga, yang paling kecil keempat, sampai semuanya jadi satu klaster. Itu single linkage clustering. Kalau complete linkage clustering itu dilihatnya bukan dari objeknya, tapi dari distance between object is the distance between the most distant pair of object. Jadi dilihat, katakanlah kita ada cluster A dan cluster B. Kita bagaimana menghitung jaraknya? Kita lihat di dalam cluster A ini ada objek apa saja, di dalam cluster B ada objek apa saja. Kita cari yang paling besar jaraknya, itulah jarak antar cluster. Dan kita berusaha meminimalisir, kita memerge yang clusternya paling yang jarak antar klasternya paling kecil. Nah, di sini ini complete linkage. Jadi melihat dari satu klaster mana yang jaraknya paling besar. Kalau average kita rata-rata. Jadi masing-masing variabel di klaster A dan masing-masing variabel di klaster B kita hitung rata-rata jaraknya. Kita lihat mana yang jaraknya paling kecil, itu yang digabungkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada words hierarchical clustering yang menggunakan sum of square, jumlah dari kuadrat jarak dari satu klaster dengan klaster yang lain. Ini saya skip aja. Nah, ini kita bisa memilih jumlah klaster yang kita inginkan. Meskipun demikian, kita harus lihat hasilnya. Kalau jumlah klaster 4 misalnya ternyata terlalu banyak, kita lihat ternyata hasilnya dengan klaster 4 ini ada sebentar. Oke, jadi misalnya klasternya ketika dipecah menjadi 4, jadi dia tinggal satu college gitu. Jadi per klaster hanya ada satu college, maka mungkin jadi kurang bermanfaat klasternya karena semuanya udah menjadi satu. Nah, jadi kita juga melihat apakah klaster yang kita pilih itu, jumlah klaster yang kita pilih itu menghasilkan kelompok yang worthwhile gitu ya. Jadi tergantung juga dari data kita. Kalau data kita bervariasi, maka biasanya membutuhkan jumlah klaster yang lebih besar. Tapi ini memang perlu
trial and error. Ya mungkin kita coba masukkan 4 klaster dulu, kemudian kita tambah kalau misalnya kelihatannya kurang. Misalnya kalau ada member yang tidak tercakup dalam klaster, jadi ada yang tidak tercapture, mungkin bisa kita pecah menjadi 5 klaster sehingga bisa lebih mengelompok. Tapi kalau terlalu banyak klasternya, maka seringkali menjadi tidak dapat menjadi overwhelming gitu ya, sehingga tidak bisa di follow up klaster-klasternya, sehingga di sini bisa jadi kalau misalnya kita lihat terlalu granular atau terlalu rinci gitu ya, mungkin bisa kita kurangi jumlah klasternya menjadi lebih sedikit. Ini redendogram, ini classification. Tapi classification ini sebenarnya tidak dibahas minggu ini, tapi mungkin saya skimming aja di sini. Metode untuk mengklasifikasikan, untuk melihat outcome dari sebuah pengelompokan menjadi 2 atau lebih. Di sini ada 1 variabel kategorik of interest. Kategorik kita ingat minggu lalu terdiri menjadi nominal dan ordinal. Untuk klasifikasi, variabel of interest-nya, variabel dependent-nya adalah variabel kategorik. Misalnya mungkin 1-0 ya, data dummy ya, antara yang default yang nggak default, atau misalnya kalau marketing yang beli dan yang nggak beli misalnya, atau yang churn, yang berhenti berlangganan atau yang nggak berhenti berlangganan, itu bisa menjadi variable of interest. Dan serangkaian prediktor variabel. Jadi ada banyak variabel yang bisa memprediksi outcome dari variable of interest. Jadi di sini for a given set of predictor variable, untuk angka atau untuk kombinasi dari variabel prediktor tertentu, kita bisa melihat prediksi atau estimasi dari best value variabel kategoriknya. Apakah best value di sini apa yang lebih mungkin ya? Apakah dia 1, misalnya dia default gagal bayar gitu ya, atau dia 0, dia normal tidak gagal bayar. Ini contohnya 1, dia di approve. Ini credit approval ya. Jadi apakah pengajuan kreditnya diterima 1 atau ditolak 0. Ini variable of interest itu adalah decision, apakah di approve atau di reject, dan ini sudah ada outcome-nya. Jadi kita udah punya, ini ada berapa nih? Ada 10 data, ada yang ditolak, ada yang diterima, dan ada serangkaian variabel prediktornya. Kemudian kita ingin mengklasifikasikan sebetulnya pada apa sih yang memprediksi atau yang menjelaskan aplikasi yang diterima atau yang ditolak. Apakah kredit skornya, ataukah kredit history dalam tahun, ataukah jumlah kredit yang diajukan, ataukah utilisasinya. Apa yang menjelaskan aplikasinya diterima dan ditolak misalnya. Kemudian di sini katakanlah di sini diklasifikasi dengan 1 garis terlebih dahulu, dengan ada di 640. Kemudian jadi yang di atas 640 prediksinya adalah diterima, yang di bawah 640 prediksinya ditolak. But di sini ada 2 misclassification. Jadi jadi ada yang credit score-nya di bawah 640 tapi diterima. Nah, itu ada misclassification. Artinya perlu dicek lagi. Oke, sekarang kita mengklasifikasinya berdasarkan tahun, jumlah tahun plus 0,095 dari kredit score. Jadi ada bobotnya. Untuk 1 unit kredit score itu dikali 0,095. Terus jika ini cut off point-nya adalah 74,66. Ini dari hasil estimasi.
Kemudian kita peroleh ada 3 misclassification, artinya lebih jelek, ada lebih jelek prediksinya, lebih bagus yang pertama. Kita bandingkan. Jadi mana yang lebih baik memprediksi. Nah, ini sebenarnya materi setelah minggu ini ya. Jadi ini saya skip aja. Tapi intinya adalah kita bisa dalam data mining kita bisa menggunakan data deskriptif untuk kemudian memprediksi data di luar dataset yang kita punya, memprediksi outcome yang tidak kita ketahui berdasarkan data yang outcome-nya kita ketahui. Ini saya skip aja. Ini yang classification. Ini menggunakan sebenarnya menggunakan Jamovi juga bisa, tapi nanti kita akan fokus ke cluster analysis menggunakan Jamovi. Ini sebenarnya materi logistik, ini masuk materi prediktif. Saya skip aja. Rule mining ini juga. Oke, jadi itu materi yang deskriptif untuk data mining ya, fokusnya terutama pada cluster. Jadi kita ingin melihat dari dataset yang kita punya itu dapat dikelompokkan menjadi berapa kelompok, apakah 2, 3, 4, 5 atau berapa kelompok, itu menggunakan cluster analisis. Sedangkan untuk yang materi-materi yang lain yang classification, association, cause and effect modeling ini masuknya data prediktif, akan dibahas nanti di minggu depan atau di minggu depan atau di minggu, sebentar saya cek dulu. Prediktif itu masuk minggu keempat ya, minggu depan. Jadi tadi yang classification, prediction itu nanti dibahas di minggu depan. Minggu depannya lagi kita masuk text mining. Oke, sebelum kita masuk ke praktek, apakah ada pertanyaan? Jadi setelah ini kita akan masuk ke praktek. Ada 2 software yang kita pakai, Power BI terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan Jamovi. Untuk Power BI kita akan lebih ke deskriptif terkait dengan dashboard ya, tentang visualisasi data. Sedangkan untuk yang Jamovi kita akan membahas data reduction dan juga cluster analysis. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mas Rahadian. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi Ya, untuk yang silakan. cluster analisis itu berarti kita membagi data tapi belum tahu labelnya apa. Kalau untuk yang klasifikasi berarti kita sudah tahu labelnya apa, cuman kita belum tahu apakah dia tepat atau tidak gitu, Pak ya? Ya, jadi betul. Jadi pada cluster analisis kita yang mengelompokkan, tapi kita nggak tahu outcome-nya. Jadi label outcome-nya ini kita belum tahu. Tapi kita mungkin bisa menduga begitu ya. Kita bisa menduga harapannya dari cluster ini bisa menjelaskan label. Tapi kita tidak ada validasi. Kalau pada klasifikasi, kita sudah tahu outcome untuk data yang kita punya. Tapi kita tidak tahu outcome untuk data yang kita nggak punya. Tapi kita berusaha memprediksi outcome dari data yang kita nggak punya, yang kita nggak ketahui outcome-nya menggunakan data yang kita ketahui outcome-nya. Dari misalnya ada 15.000 data nasabah, 5.000 kita tahu outcome-nya, 10.000 kita nggak tahu outcome-nya. Dari 5.000 yang kita tahu outcome-nya, kita bagi 2.500 kita jadikan data training, 2.500 yang kedua jadikan data validasi, kemudian kita olah, kita klasifikasi sampai kita punya persamaannya, punya algoritmanya gitu ya, yang bisa memprediksi. Baru kemudian kita gunakan untuk memprediksi yang outcome-nya nggak kita ketahui. Gitu. Kemudian kita lihat hasil akurasinya. Gitu. Dan itu prosesnya bisa berlangsung terus-menerus. Jadi dengan ada tambahan data yang kita ketahui akan memperbaiki klasifikasi kita, sehingga tadi akan semakin panjang data yang kita punya, maka semakin akurat seharusnya ya prediksinya, sehingga tadi kalau kualitas datanya bagus maksud saya. jadi dengan tambahan data kita bisa validasi, kita bisa lihat prediksinya, kita memperbaiki
prediksi untuk yang belum ada datanya. Jadi terus-menerus gitu ya. Dan tiap tahun pasti ada tambahan data baru, kita ada validasi baru, kemudian ya mungkin nggak tiap tahun juga ya, mungkin bisa bahkan tiap hari atau tiap bulan, ya tergantung frekuensi data yang kita punya. Begitu. Tapi klasifikasi dia memprediksi dari data yang kita punya untuk menjelaskan atau untuk memprediksi data yang kita nggak punya outcome-nya. Oke, terima kasih Mas Rahadian. Ada lagi yang mau bertanya mungkin teman-teman terkait cluster atau terkait deskriptif? Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk ke praktek ya. Jadi kita mungkin mungkin teman-teman juga bisa mengikuti. Sebentar. Jadi di sini sudah ada, saya sudah masuk ke Microsoft 365. Kalau teman-teman belum bergabung, mungkin bisa masuk ke Microsoft 365-nya dulu, masuk dengan login SSO ya, dengan login SSO, kemudian pilih aplikasi di sini. Aplikasi di sini pilih Power BI. Jadi ada banyak, di sini ada Power BI. Silakan dipilih Power BI. Ini agak lama. Oke. Oh ya, di emas sudah ada data latihan untuk Power BI ya. Jadi ada di emas, ada di mana ya? Nih, data PBI ini untuk Power BI. Nanti clustering juga menggunakan data clustering. Terus satunya lagi itu data ini data mana ya? Data 1K ini untuk faktor analisis. Jadi bisa di-download lebih dulu. Tapi kita menggunakan data Power BI. Sini kita masukkan new report. Kita bikin new report. Kita masukkan data Excel. Kemudian kita upload file. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data yang live stream bisa dimasukkan di sini. Datanya terkoneksi ke internet ya, mungkin data Google Drive atau data lain yang dia terupdate secara otomatis, bisa masukkan link to file. Tapi kalau misalnya datanya sudah ya mungkin file Excel, mungkin lebih gampang ya, data statis, kita bisa tinggal browse, kita upload ini data PBI. Kita open. Ya, ada yang mau tanya, silakan. Jadi ini kita upload datanya dulu. Kalau sudah, kita klik next. Ada yang kesulitan mungkin di tahapan awal. Pak, izin tadi untuk input datanya di menu apa, Pak? Mohon maaf. Oh ya, jadi sebentar saya back lagi ya. Nah, jadi pertama new report, kemudian add data to start building a report, kita masukkan Excel. Oke, agak lama. Kita upload file, kita browse, masukkan data PBI. Nah, mungkin sebelum saya input, saya jelaskan dulu nih, data PBI ini ada tiga sheet ya. Tapi intinya ini data penjualan. Ini ada jumlah penjualannya, ini customer nomor customer bill-nya, ini location-nya,
kemudian ini apakah dia pick up, ini siapa salesperson-nya, ini apakah delivery ataukah service, ini data penjualan, ini untuk lokasi, ini data konsumen, ini identitas konsumernya, ada ini kotanya di mana, state-nya di mana, kemudian ini adalah data tentang konsumen. Jadi kita punya tiga data dalam satu file Excel, kemudian kita klik open. Ini lagi uploading. Kalau sudah di-upload, kita bisa klik next. Oke. Nah, ini di sini kita pilih tabel. Ini di sini sudah ada tabel apa yang mau kita masukkan. Di sini ada yang suggested, ini ada yang totalnya. Tapi kita masukkan tiga-tiganya, kita masukkan semuanya. Oke, kalau misalnya Excel kita mungkin ada data yang nggak kita pakai, ya mungkin nggak usah dimasukin ya. Tapi di sini ini ada customer information, ini ada data penjualan, ini ada location, tiga-tiganya kita masukkan, kita create. Lagi prepare, kita tunggu aja. Oke. Oke, nah sini sekarang dia sudah ada ya, sudah ada apa namanya tampilannya. Sekarang kita bangun visualisasinya, dan ini idealnya ini menjadi dashboard. Jadi informasi apa yang penting dari data kita tampilkan di sini. Kita bisa membuat lebih dari satu halaman. Misalnya kita membuat page 1, page 2 misalnya ya. Di page 1 apa yang mau kita lihat? Misalnya kita ingin lihat dalam bentuk data donut chart misalnya. Sini ada donut chart. Misalnya kita ingin masukkan pertama ada total penjualan dengan apa ya? Dengan service type, apakah dia pick up atau delivery misalnya. Oke. Kemudian misalnya di sini kita tambahkan filter salesperson. Ini ya. Jadi di sini kita ini ada data apa namanya penjualan berdasarkan service time-nya. Di sini ada yang delivery, ada yang pick up, ini ada yang kode-kode lain ya. Tapi intinya kita bisa kita bisa lihat misalnya kita mau ngeklik ke salah satu salesperson. Ini data salesperson. Misalnya kita lihat, dia bisa menyesuaikan tampilannya. Dan misalnya kita mau lihat yang lain juga. Ini kan berdasarkan service. Misalnya kita mau lihat funnel. Jadi ini lebih ke visualisasi. Terserah kita mau data apa yang mau kita tampilkan dan seperti apa visualisasinya. Dan ini kemungkinan apa namanya kemungkinan ya apa ya ya harus kadang-kadang harus dicoba-coba ya, kita coba-coba kira-kira apa nih yang bunyi ketika kita menyajikan sebuah data, tapi juga melihat dari pengetahuan bisnis proses kita. Misalnya di kita yang penting adalah misalnya seasonality, kita ingin tahu musim-musim atau bagaimana penjualan kita itu apa namanya berfluktuasi berdasarkan bulan misalnya. Jadi di sini ada pilihannya, kita mau apakah year, quarter, month, atau day, misalnya kita per bulan. Jadi di sini ada rinciannya, ini datanya hanya dari bulan Januari sampai bulan Mei. Di sini kita bisa lihat ini tanpa filter. Kemudian kalau kita filter misalnya kita bisa lihat per orangnya seperti apa.
Atau misalnya kita mau lihat datanya bukan berdasarkan ini, tapi bukan funnel ya, misalnya kita menggunakan label, misalnya, atau kita lihat juga misalnya ini dari sisi penjualan, dari sisi bulan, dan kita mau lihat dari sisi mungkin apa ya, state gitu ya. Di sini kita lihat, jadi kita bisa lihat ada ini state-nya, yang ini apa namanya, per bulan. Jadi dari sini kita bisa lihat, kita bisa lihat apa pertumbuhannya. Tapi di sini sebenarnya kita jangan sampai juga terlalu crowded. Kalau shift to state di sini kita lihat sebenarnya terlalu crowded. Kalau kita mau, kita bisa katakanlah kita tambahkan filter ya, misalnya filter kita masukkan dari state, kita masukkan sebagai filter sebentar ini, misalnya kita hanya mau DC saja. Ini maaf, ini kayaknya agak terlalu crowded ya. Kita pindahkan deh, kita pindahkan ke sebentar. Kita hapus, kita pindahkan ke halaman 2, misalnya kita mau di halaman 2 itu ada filter berdasarkan state. Kita bisa fokus ke sini. Di sini kan ada sebenarnya bisa di zoom sebenarnya. Jadi bisa di zoom. Kita mau fokus misalnya ke, ini mau saya error scroll barnya, jadi tapi intinya bisa di zoom sesuai lokasi, dan di sini kita bisa, di sini yang titik biru ini artinya ada wilayah-wilayahnya. Misalnya kita tambahkan di sini line chart ya, line chart penjualan, kemudian bulan, bentar. Oke, sini kita bisa lihat ini filternya. Kita lihat misalnya, kita lihat di state yang berbeda. Atau misalnya kita hapus, maka dia harusnya tidak ada filternya. Ini kembali ke data bulanan keseluruhan. Jadi intinya kita bisa bereksperimen ya, misalnya kita bandingkan dengan apa ya tadi, location tadi udah, bulan, misalnya site MSA. Oh jangan, coba lihat apa yang location, mungkin location ini nggak ini ya. Location information. Oke, ini kayaknya bermasalah yang location. Mungkin jadi kita lihat lagi, kemungkinan locationnya nggak nyambung gitu ya. Mungkin ada koneksinya, ada yang kurang pas.
Hmm. Oke, oke, kayaknya nggak bisa dengan, oh sorry sorry, sepertinya ini deh, gara-gara ini kayaknya. Nah bisa, jadi yang build to customer ini nggak bisa dicentang, jadi harus di ini di lokasinya, misalnya kita bisa lihat dengan apa enggak ini ya. Hmm. Hmm. Oke, kayaknya mungkin yang sini nggak bisa dilihat dengan per bulan, tapi misalnya kita buat jadi donat. Donat ini kita bisa lihat berdasarkan eh, kolomnya ya, bisa kita rinci. Di sini bisa kita filter, misalnya kita lihat apakah dia ini berdasarkan ini direct misalnya. Ini bisa kita filter lebih lanjut. Jadi intinya ada untuk Power BI ini kita membuat dashboard, informasi apa yang penting kita sajikan dalam uh, satu atau dua, mungkin beberapa halaman ya. Jadi dan ini idealnya sih datanya real time. Dan ini bisa disambungkan dengan data streaming ya, sehingga bisa berubah secara otomatis. Tapi kalau enggak, ya minimal bisa dengan data statis. Kita masukkan, kita dapat gambaran terkait apa data kita begitu ya. Dan ini mampu mengolah jumlah data yang sangat besar. Jadi nggak nggak apa tidak tidak terlalu eh, apa nggak terlalu terpengaruh dengan volume data yang besar. Ini kelebihan dibandingkan beberapa software statistik itu tidak, mungkin kayak SPSS aja misalnya, ya ada batasan tertentu ya di atas jumlah, bukan mungkin di atas 5.000 sudah sangat lambat gitu, sudah lebih, pokoknya berasa lah gitu kalau udah di atas 5.000 data. Tapi kalau Power BI ini termasuk yang bisa untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, sampai jutaan data pun juga masih bisa begitu ya. Tapi sebenarnya ini kurang lebih di Power BI ini kita visualisasi begitu ya, bagaimana kita menggambarkan data yang kita punya dengan visualisasi yang mungkin yang jelas, apa yang ringkas gitu ya, tapi juga mudah dipahami. Dan ada filter di sini bisa kita tambahkan untuk lebih apa ya, untuk mungkin lebih drill down ya ke dalam ke ke data yang mau kita dalami. Misalnya di sini berdasarkan salesperson. Jadi kita punya data penjualan dari lokasi, dari type of service dan macam-macam. Tapi kita ingin tahu apakah apa misalnya kita punya sekian salesperson, bagaimana uh, perbedaannya antar salesperson dan salesperson yang lain, misalnya growth-nya atau progress-nya. Di sini bisa kita lihat per orang. Kalau memang person itu menjadi interest kita maka di sini kita ada informasi yang bisa kita dalami. Misalnya di sini untuk salesperson yang di sini yang SIC ini performance-nya di selain bulan Maret ya nol, artinya mungkin ada apa yang harus ditindaklanjuti begitu ya.
Itu ada pertanyaan mungkin untuk Power BI. Intinya ya teman-teman coba-coba ya, ini ada banyak sekali pilihan, ada banyak sekali maaf, salah. Oke, ada banyak sekali pilihan yang bisa digunakan ya visualisasinya. Sebentar, mungkin ini apa ya? Tapi tadi intinya setiap visualisasi itu ada fungsinya ya. Misalnya ini untuk melihat progres gitu ya. Kalau kita gunakan untuk bulan, jadi nggak bunyi karena dia nggak bisa di eh, apa nggak relevan. Jadi kita ya mungkin hanya untuk satu angka. Kalau mau banyak mungkin ada beberapa angka yang masing-masing ada indikatornya, kemudian bisa kita lihat apa namanya mungkin untuk ukuran pencapaian ya bisa kita olah lebih lanjut. Jadi bisa kita tambahkan filter atau slicer tergantung dari tujuan. Misalnya sini untuk misalnya ini untuk salesperson pertama, salesperson kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu penjualan dia masing-masing, kemudian ini kita bisa tambahkan filter bulan. Misalnya di sini ada filter yang kedua, filter bulan. Kita tambahkan di sini misalnya filter bulan. Misalnya kita tahu ini. Jadi dengan dua filter kita punya gambaran apa penjualan berdasarkan salesperson dan penjualan berdasarkan apa namanya berdasarkan bulan. Bisa juga Oke, di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin kita masuk ke praktek yang kedua. Sebentar. Yaitu menggunakan SPSS atau Jamovi ya. Silahkan teman-teman yang menggunakan SPSS bisa menggunakan SPSS. Kalau nggak ada, bisa download Jamovi. Kayaknya Jamovi ada di emas linknya kalau nggak salah. Kalau nggak, tinggal di googling aja, download Jamovi, itu tersedia secara gratis. Memang open source, jadi apa namanya tidak perlu lisensi. Bentar lagi ya, loading dulu. Ini saya pakai Jamovi. Tapi teman-teman yang mau pakai SPSS silahkan ya. Ini bentar.
Eh, kita mulai dengan import. Jadi untuk memulai di Jamovi bisa import dari Excel. Jadi bisa atau mungkin dari Excel atau CSV. Di sini kita jadi sudah ada data yang mana duluan ya? Mungkin data faktor analisis dulu deh. Jadi ada data 1K CSV. Ini data untuk latihan faktor analisis. Jadi sebelum kita mulai yang cluster, kita faktor analisis dulu. Ini sebenarnya materi minggu lalu, reduksi data, karena nggak sempat untuk praktek, jadi saya push ke minggu ini. Kita klik open. Jadi ini lagi, oke, ini sudah ada. Ini kita hapus saja yang apa ini? Bentar. Kayaknya share screen-nya lagi ada error sedikit. Oke. Oke. Jadi ini data kita. Ini yang 3 pertama ini dihapus aja. Ini delete variable. Nah, jadi ini data kita yang 1000 data 1000. Ini ada ID-nya dari 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 1000. Ini ada jenis kelamin, ada usia dulu, terus jenis kelamin, dan yang ini adalah variabel kepribadian kayaknya. Jadi atau enggak, bukan variabel kuesioner ya, ada E1 sampai E10, ada N1 sampai N10, A1 sampai A10. Jadi ini semua data survei ya, data survei. Kemudian ada kuesioner, ada variabel, satu variabel ada 10 item. Misalnya A, attitude 1 sampai attitude 10. Kemudian C, misalnya apa ya, C itu misalnya consumer engagement atau apa. Jadi ada 10 item. Ini datanya seperti ini. Jadi ada ini masing-masing 10. Jadi di depan data profil, kemudian ada E, N, A, C, dan O. Ada 5 variabel ya, 5 variabel masing-masing 10 item, total 50 item, ditambah ada satu ID, ini sebenarnya data kosong ya, apa data identitas saja, kemudian usia dan jenis kelamin. Nah, kalau kita punya 50 item, nggak mungkin 50-50-nya kita masukkan ke dalam regresi. Biasanya kita akan perlu melakukan reduksi terlebih dahulu, mungkin menjadi hanya 5 variabel. Apalagi di sini E1 sampai E10 seharusnya mengukur satu variabel yang sama. N1 sampai N10 harusnya mengukur variabel N. A1 sampai A10 harusnya mengukur variabel A. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mereduksi, kita lakukan analisis faktor. Ini faktor, ini uji reliabilitas, tapi ini bukan bagian hari ini, kita nggak uji reliabilitas, kita ingin melakukan faktor analisis. Kita lakukan exploratory faktor analisis. Oke, di sini kita masukkan E1, sebentar.
E1 sampai E10. Dan kita fixed number sama dengan 1. Jadi kita paksa ya, dalam tanda kutip kita paksa 10 item E menjadi 1 karena ya seharusnya memang dia mengukur variabel yang sama. Kemudian juga ada, kita bisa lihat bisa bahas dan KMO melihat untuk validitasnya. Nah, di sini apa namanya, kita bisa lihat script plot juga untuk kecukupan. Bentar, saya kurang stabil. Tapi intinya adalah di sini kita lihat cek asumsinya dulu. Di sini Bartlett test dia signifikan, KMO-nya pun juga signifikan ya, overall-nya 1,9. Tapi yang menarik adalah di sini ada faktor yang positif, ada yang negatif. Nah, ini kenapa? Kemungkinan ada misalnya reverse item ya, item berkebalikan yang belum di reverse coding. Jadi E1 dan E2 ini misalnya berkebalikan, E3 dan E4 berkebalikan dan seterusnya. Itu dimungkinkan jadi negatif karena apa namanya, mengukur hal yang sama tapi itemnya reverse. Nah, di sini kita lihat semua di atas 0,5 secara absolut ya, sehingga ya dapat dikatakan valid, dapat dikatakan bisa digabung menjadi satu. Dan ini juga dia ya bisa digabung, bisa dipecah menjadi 2. Jadi kalau script plot sebenarnya di sini, maaf, bukan jadi 2, jadi 1 ya. Kenapa? Karena yang 2 ini di bawah 1 eigenvalue-nya. Jadi cara membaca script plot ini ada dua cara. Pertama, melihat angka yang di bawah 1, eigenvalue di bawah 1, itu artinya nggak bisa untuk dijadikan faktornya kebanyakan gitu ya. Di sini faktor 2 itu udah di bawah 1. Jadi yang benar adalah apa namanya, satu faktor. Kalau ini di atas 1, maka sebenarnya bisa jadi 2 faktor. Jadi ini elbow criterion, jadi ada di siku, bisa dipakai, tapi yang kedua ternyata di bawah 1 sehingga nggak bisa kita pakai. Nah, kemudian kalau sudah, maka sini kita tambahkan mana ya, pilihannya kok nggak ada ya. Save as variable harusnya ada. Save as, oh bukan di sini. Faktor principal komponen. Nah, ya ada. Oke. Jadi saya ulang ya. Di principal component analysis, kenapa saya ganti di principal component analysis? Karena kita ingin bisa menyimpan hasil reduksinya. Di sini kurang lebih sama, Bartlett dan KMO, kemudian fixed number of factor sama dengan 1, kemudian tambahkan script plot, hasilnya sama. Yang membedakan adalah di sini kita bisa melakukan save component score. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang ada satu komponen score. Ini bisa kita ganti. Ini kita ganti namanya menjadi menjadi skor E. Ini skor E adalah hasil reduksi dari
E. Jadi 10 item E sudah jadikan satu latent variable score E. Kok angkanya ada yang negatif, ada yang positif? Karena sudah distandarisasi. Sudah distandarisasi, jadi satuan unitnya tidak lagi skala Likert, tapi menggunakan standar deviasi. Jadi negatif 1,603 artinya negatif 1,603 kali standar deviasi dari rata-rata. Kalau rata-ratanya 4 misalnya, kemudian standar deviasinya 1, maka angka ini sebenarnya 4 dikurangi 1,603. Jadi itu cara membaca hasil reduksi data menggunakan faktor analisis. Ini sudah dinormalisasi, unit of analisisnya sudah berubah menjadi standar deviasi. Kita lakukan hal yang sama untuk untuk variabel yang lain. Jadi kita ada tadi sudah E, sekarang kita lakukan untuk yang N. Ini yang N juga sama, kita masukkan, kita lihat. Ini juga hasilnya ada yang berkebalikan, tapi sebetulnya nggak masalah ya. Tapi ada N4. N4 ini dia di bawah 0,5 sehingga dapat dikatakan dia tidak valid. Sehingga bisa kita keluarkan dari angka dari persamaannya. Jadi dari reduksi saja kita keluarkan. Kalau seperti ini kita lihat ternyata sudah tidak ada yang di bawah 0,5 sehingga bisa kita simpan komponen skornya. Kita simpan, kita lihat komponen skornya sudah ada di sini. Oke, ini sudah ada komponen skor. Kita ganti komponen skor untuk N. Oke. Oke, jadi kita sudah punya 2 komponen skor hasil reduksi dari 50. Kita ulang semua sampai kita peroleh 5 variabel, terus baru 5 ini bisa kita input ke dalam sebuah persamaan regresi. Jadi itu untuk analisis faktor. Apakah ada pertanyaan untuk analisis faktor? Jadi tujuannya apa? Analisis faktor ini untuk mereduksi jumlah variabel. Kadang-kadang atau seringkali ya variabelnya terlalu banyak sehingga susah untuk diolah datanya. Meskipun datanya besar, terlalu banyak variabelnya juga overwhelm, tidak bisa dilakukan analisis regresi misalnya, atau jika terjadi multikolinearitas. Ketika ada multikolinearitas artinya ada variabel independen yang saling berkorelasi. Itu buruk bagi regresi, tapi sebetulnya baik untuk analisis faktor. Ketika terjadi korelasi yang sangat tinggi antar variabel, jangan dibuang. Ya mungkin salah satu solusinya daripada kita buang, kita lakukan analisis faktor. Kita gabung jadi satu, kita merge menjadi sebuah faktor yang baru. Kemudian kita jelaskan bahwa ada korelasi yang sangat tinggi, ternyata dapat digabung jadi satu. Artinya sebetulnya ada kemiripan antar variabel-variabel independen tersebut ya, sehingga bisa digabung jadi satu. Kalau pada data kuesioner memang desainnya adalah untuk digabung jadi satu menggunakan analisis faktor ini. Jadi E diukur dengan 10 item, tapi ketika diolah dia diolah sebagai satu angka yang kemudian mewakili 10 item tersebut. N juga demikian dan seterusnya, kemudian bisa dilakukan regresi. Oke, ini untuk data reduksi. Ya silakan Mas Yogi. Izin Pak, maaf saya tadi terlewat Pak Ya. untuk yang tadi kan kita coba number of komponen 1 ya Pak, fix number 1. Kalau Ya, untuk betul. yang N kok tidak pakai itu kenapa Pak? Maaf Pak. Oh, pakai, yang N juga pakai. Oh, pakai Pak ya? Fixed of number fact 1. Kalau nggak
Kalau nggak seperti itu, maka dimungkinkan pecah menjadi beberapa. Jadi misalnya gini, saya ulang ya. Misalnya di sini, Berarti kalau yang faktornya di bawah misalnya mungkin C. Maaf. Nah, di sini C dia pecah menjadi 2 faktor. Bisa terlihat ya. C terpecah menjadi 2 faktor. Apa namanya? Misalnya C1 dia masuk faktor 2, C2 masuk faktor 1, C3. Jadi kayak seperti selang-seling gitu ya. Nah, ini artinya apa? Bisa jadi variabelnya nggak pas jadi satu. Tapi kalau kita coba kita lihat, kita paksa jadi satu, apakah ternyata benar C3 dia tidak valid. C3 di sini dia kurang dari 0,5 sehingga dibuang. Tapi kalau dibebaskan, kalau dimungkinkan pecah jadi 2, maka C3 itu masuk faktor kedua. Jadi dia memang tidak nyambung atau tidak bisa masuk ke faktor pertama. Ketika dia paksa jadi satu, maka dia cenderung tidak valid. Jadi terserah kita apakah kita mau pecah jadi dua faktor ya, dua komponen, atau kita tetap paksa jadi satu, tapi ya mau nggak mau yang C3 ini kita buang. Itu judgement dari peneliti mana yang lebih baik. Kalau misalnya lebih baik kita buang, ya kita paksa jadi satu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pecah jadi 2, ya itu nggak masalah. Tapi treatmentnya nanti akan apa? Interpretasinya nanti akan dipisah gitu. Jadi mungkin ada faktor 1, C1A, C1B, atau CA dan CB misalnya ya. Artinya mungkin ada dimensi, mungkin C ini ada 2 dimensi bisa jadi gitu, sehingga apa namanya nggak bisa dijadikan satu unit satu dimensi saja. Kalau sudah valid, tidak ada yang di bawah 0,5, baru kita bisa save as component score. Tapi ini opsional kita, apakah kita jadikan fixed number 1, 2, 3, atau kita menggunakan eigenvalue 1 atau lebih. Ini opsional gitu ya, opsional dari peneliti. Cuman kita justifikasi ada di sini sebetulnya, di script plot ini. Nah, di sini ketika dia 1, dia eigenvalue-nya di atas 1 ya. 2 masih di atas 1, 3 sudah di bawah 1. Jadi di sini memang 1 atau 2 saja yang boleh, 3 nggak boleh. Kenapa? Karena ketika 3, eigenvalue-nya sudah di bawah 1. Jadi di sini dari data script plot ini yang dimungkinkan hanya 1 atau 2 faktor saja. Begitu. Terus kalau sudah oke, baru kita save as component score, baru nanti keluar keluar hasilnya. Di SPSS pun juga bisa save as component score, hasilnya juga kurang lebih sama, cuman mungkin tampilannya aja yang berbeda. Oke, gimana Mas Yogi? Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita masuk sekarang yang ketiga, yaitu cluster analisis. Sebentar, saya impor lagi. Ini jumlahnya ya. Browse tadi data clustering. Clustering, oke. Bentar. Oke, sorry, saya ini dulu. Kayaknya harus ditutup dulu deh. Ini kayaknya datanya tutup dulu. New harusnya, new. Bentar. Oke, jadi new, kemudian baru kita impor ya, impor
Kita browse. Kalau nggak di new, nanti datanya ternyata datanya digabung dengan data yang faktor analisis. Kita pilih yang clustering, kita open. Ini dihapus saja yang 3 pertama ini. Oke, jadi kita punya data, ini sepertinya data state, data negara bagian di Amerika. Ada 48 negara bagian, dari Alabama sampai Wyoming. Ini ada state code-nya. Ini adalah angka atau hasil skor kepribadian ya. Ini ada hasil skor kepribadian, extraversion, agreeable, consensus, neuroticism, openness. Ini sebenarnya hasil ini ya, hasil cluster analisisnya. Tapi oke, ini kita lihat bagaimana kita akan mereduksi 48 negara bagian ini menjadi hanya beberapa klaster saja. Bisa nggak kita kelompokkan? Ini kita menggunakan, saya stop dulu, ini agak-agak error share screen-nya. Menggunakan analisis, kemudian data analisisnya di tengah aja. Kita menggunakan Snow RM. Oh ya, saya lupa. Jadi untuk cluster analisis itu harus ditambahkan add-on. Jadi di sini kelebihannya Jamovi, dia menggunakan berbasis R, kemudian dia bisa menambahkan modul. Jadi di sini kita bisa cek Jamovi library, kita cari mana yang kita tambahkan. Ini ada banyak sekali ya, dan ini selalu diupdate. Jadi kelebihannya Jamovi adalah dia selalu diupdate. Ada banyak pilihan-pilihan tambahan. Tapi yang perlu diinstal untuk sekarang adalah Snow Cluster. Jadi Snow Cluster memungkinkan kita untuk melakukan analisis cluster gitu ya, menggunakan k-means dan hierarchical clustering. Jadi silahkan install, dipilih di sini, diinstal yang Snow Cluster, baru kemudian kita bisa lakukan. Di sini ada Snow Clustering, kita beberapa pilihan, bisa k-means, bisa hierarchical. Kalau hierarchical tadi bisa yang dibagi berdasarkan apakah jadi satu, apakah divisif atau agglomerated. Tapi kalau k-means, saya terus terang pribadi lebih prefer yang k-means karena lebih ringkas ya. Jadi kita dari awal sudah menentukan kita mau mengelompokkan, katakanlah ini ada 5 variabel kita masukkan. Jadi kita menggunakan 5 variabel kepribadian ini dari negara bagian ya. Misalnya ini kepribadian siapa? Misalnya kepribadian kepalanya, kepala negaranya. Jadi setiap negara bagian punya gubernur, ini misalnya kepribadian dari gubernurnya gitu ya. Kemudian dilakukan clustering. Di sini kita bisa mencoba number of clusternya berapa, misalnya 2 atau 3 atau 4, bisa kita lakukan uji coba gitu ya. Di sini number of cluster 2, ini pembagiannya seperti ini. Kalau mau kita jadi 3, maka dia juga akan menghitung ulang clusternya seperti ini. Ini value sum of square dari per cluster. Kemudian ini nilai tengah ya, nilai tengah dari masing-masing cluster 1, cluster 2, cluster 3. Nanti kita punya gambaran
Jadi misalnya di sini klaster 1 anggotanya siapa saja. Bentar. Kalau ini sebentar, ini 3 klaster. Ini means plotnya. Dan untuk extraversion untuk klaster 1 dia yang paling tinggi, klaster 2 dia tengah-tengah, klaster 3 ini cenderung introvert. Jadi klaster 3 negara bagiannya cenderung introvert, klaster 1 cenderung extrovert. Kemudian untuk agreeableness, untuk klaster 1 dia cenderung agreeable, kalau yang 2 dan 3 cenderung rendah di agreeableness-nya. Consensusness juga dari sini kita bisa melihat karakter dari masing-masing negara bagian atau kelompok negara bagian ya. Jadi ada dari 48 negara bagian dikelompokkan jadi 3, klaster 1, 2, 3. Kemudian di sini untuk neuroticism ternyata kelompok negara bagian 2 yang paling tinggi neuroticism-nya, sedangkan 1 dan 3 terbilang rendah. Terus untuk openness dia malah rendah openness, tapi untuk klaster 1 dia justru rendah openness-nya, untuk klaster 3 cenderung tinggi openness-nya. Jadi kita bisa menjelaskan karakteristik dari klaster tersebut. Jadi ini optimal number of cluster. Kalau jadi 1 maka semua jadi 1 klaster 48 negara bagian. Ini maksimalnya ada sampai 10 negara bagian. Tapi di sini kita lihat bagaimana bentar. Ini jumlah klaster, kemudian ini gap-nya. Kita ingin yang gap-nya paling kecil. Jadi sebenarnya di sini yang paling kecil adalah 9 klaster. Jadi kalau 3 itu masih terlalu besar, jadi bisa di sini kita naikkan jadi 9 klaster. Maka di sini nanti akan berubah. Sebentar, agak lama loadingnya. Oke. Ini jadi more cluster center. Oke. Di sini gap statistiknya paling rendah, tapi ternyata kurang datanya. Jadi ketika 48 negara bagian dibagi 9, ada lebih banyak cluster center dibandingkan data point. Jadi datanya kurang, sehingga ya sebetulnya meskipun ini gap-nya paling rendah, tapi terlalu banyak ya. Mungkin kita bisa coba yang terendah kedua adalah 7. Ini kita coba jadi 7. Kita lihat ini lagi. Nah, ini mungkin sudah nggak bisa juga. Coba yang berikutnya itu di slide 7 ada mungkin 4 sini. 4 atau 2. 4 atau 2. Kita lihat, kita coba 4. Oke, di sini 4 bisa. Jadi ada 4 kelompok. Di sini ya intinya kita menggunakan angka ini, menggunakan means-nya untuk menggambarkan sebenarnya kelompok 1 itu siapa gitu ya. Kelompok 1 ini
klaster yang mewakili orang-orang seperti apa gitu, atau mewakili negara bagian yang seperti apa. Di sini dia cenderung menengah extraversionnya, nggak extrovert, nggak introvert, tapi dia low agreeableness, low consensusness, jadi mungkin cuek, tinggi neuroticism, tapi terbuka dengan pengalaman baru. Jadi ini klaster 1 ini yang mungkin agak-agak daredevil gitu ya. Dia apa namanya, tidak agreeableness itu, jadi suka berantem, cuek, low consensus, nggak peduli dengan pendapat orang, terus neuroticismnya tinggi, tapi terbuka dengan pengalaman baru gitu ya. Cari risk taker gitu mungkin ya. Kemudian cluster yang kedua dia introvert, cenderung introvert, ya agreeableness sama consensus di tengah-tengah ya. Neuroticism cenderung rendah, jadi introvert, tapi dia kemudian tidak neurotik ya, jadi mungkin stabil emosinya, kalem, tidak gampang stres, dan dia terbuka dengan pengalaman baru. Jadi kita punya deskripsi terhadap orang seperti apa. Nanti bisa kita kaitkan juga dengan atribut yang lain. Misalnya selain kepribadian juga ada income, atau ada jenis kelamin dan seterusnya, bisa kita kaitkan dengan cluster. Kalau jenis kelamin, karena dia sifatnya kategorik, bukan rata-rata ya, tapi adalah modus. Misalnya, ternyata di cluster 1 ini kebanyakan, misalnya kepala negaranya kebanyakan wanita atau kebanyakan laki-laki, itu bisa menjadi informasi tambahan. Tapi di sini information cluster optimal, kita ingin meminimalkan gap. Kita ingin meminimalkan gap statistik, tapi sambil juga memenuhi kecukupan data. Di sini 9, tapi nggak cukup. Kemudian berikutnya 7, nggak cukup. Yang berikutnya 4 baru cukup. Jadi di sini yang bisa kita minimalisir adalah 4 atau 2 ya. 2 juga mungkin bisa 4 atau 2. Kalau 3 malah naik gapnya. Kalau 1, jadi kalau semua jadi 1, maka tidak ada informasi, tidak ada reduksi data, karena atau mungkin bukan ada reduksi ya, jadi tereduksi semua gitu ya sampai habis, sehingga tidak ada perbedaan gitu. Jadi di beberapa kasus memang bisa jadi seperti itu, ketika sangat homogen, katakanlah kita punya 100 data, semua memiliki karakteristik yang sangat serupa, sehingga kemudian ya memang nggak bisa dibagi jadi 2. Sehingga kalau seperti itu ya memang hasilnya yang satu ini pun akan rendah, sehingga ya memang klasternya adalah satu klaster gitu ya. Itu dimungkinkan. Tapi tadi kita nggak punya outcome-nya. Kita nggak tahu apakah misalnya yang sukses atau yang nggak sukses, atau yang growth-nya tinggi, growth-nya rendah, kita nggak tahu outcome-nya. Kita hanya tahu bahwa 48 negara bagian di Amerika Serikat dapat dibagi menjadi 4 klaster begitu. Dan klaster ini juga bisa kita save, sama kayak tadi cluster analisis, bisa kita save di sini. Kita save cluster number, maka dia nanti akan ada tambahannya di sini. Ini clustering. Jadi misalnya negara bagian Alabama cluster 3. Kemudian Arizona cluster 2 dan seterusnya. Kita bandingkan. Cluster 3 itu seperti apa? Cluster 3 itu ini dia extrovert, agreeableness, consensus, tapi jadi dia extrovert, dia ramah, dia sadar, dia nggak cuek, dia stabil emosinya, tapi dia tidak terlalu terbuka, ya di tengah-tengah lah, nggak terlalu terbuka terhadap pengalaman baru, lebih konservatif lah begitu. Ya mungkin bisa kita kaitkan dengan mungkin budaya dari negara bagian tersebut. Mungkin itu untuk cluster analisis. Apakah ada pertanyaan?
Ya silakan Mas Rahadian. Pak, mau tanya Pak, kalau misalnya kita pengen tahu anggota klasternya itu kota mana aja atau itu gimana tuh Pak? Oke, jadi sebentar. Di sini, sebentar, jadi di data kita sayangnya nggak ada data kota. Jadi kita nggak bisa tahu. Kan di sini ada di datanya hanya sampai state code. Ya, ini jadi ini jatuhnya granularity issue. Kalau misalnya ini kota, maka akan lebih bagus lagi datanya, lebih detail gitu ya. Tapi ini sudah diagregasi menjadi data negara bagian. Dalam satu negara bagian ada banyak kota. Ya, kita kalau seperti ini kita treat sebagai sama. Jadi semua kota di negara bagian Alabama memiliki karakteristik seperti itu atau dapat diwakili oleh karakteristik state-nya begitu ya. Tapi in reality kan pasti ada perbedaan. Mungkin dalam satu provinsi di Indonesia ya Jawa atau Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat, Bandung sama Sukabumi ya ada perbedaan karakteristik gitu ya misalnya. Sehingga mungkin nggak bisa dipukul rata gitu kan. Tapi untuk kepentingan analisis dijadikan satu gitu. Itu ada pasti ada keterbatasannya gitu kan. Tapi di sini data yang kita punya nggak sampai ke kota, tapi lebih ke negara bagian. Ya kalau kita ingin sampai ke kota ya kita harus merinci per kota gitu kan. Kemudian kita lakukan hal yang sama sebetulnya. Jadi bisa jadi kota di dua negara bagian yang berbeda sebenarnya lebih mirip dibandingkan dengan tetangganya gitu misalnya ya. Misalnya kota di California sama di Florida ternyata mirip, padahal di dua negara bagian yang berbeda. Dan bisa jadi dua kota di satu negara bagian yang sama ternyata nggak mirip, bisa jadi begitu kan. Jadi eh, itu keunggulannya kalau kita punya data yang detail. Kalau data kita sudah teragregasi seperti ini, ya kita nggak bisa terlalu detail gitu, Mas. Gitu. Eh, boleh saya lanjutkan Pak? Terima kasih atas jawabannya. Ini Pak, saya revisi sedikit pertanyaannya. Kalau misalnya ini kan ada 4 klaster. Ya, 4 klaster ini membagi 50 negara bagian di Amerika Serikat Pak ya? ya, Atau 48 di situ ya? 48 sih di sini. Ya, 48. Nah, itu Nah, kalau misalnya kita pengen tahu anggota klaster 4 gitu, oh itu ini, negara bagian mana aja gitu? ya. Jadi tadi dengan save, jadi ini Mas, jadi ada tadi mana ya? K-means tadi, ini ada pilihan save cluster number. Jadi ini kan dibagi dua, atau sebentar Pak, tadi. Oke, katakanlah saya ulang lagi deh. Ini katakanlah hanya dibagi dua nih, number of clusternya 2. Tadi kan 4 ya, sekarang 2. Nah, terus kita ingin save, kita ingin tahu mana nih cluster 1, cluster 2. Nah, kita save cluster number-nya. Kemudian di sini dia sudah ada nih. Ini udah ada yang baru. Ini tadi yang 4, ini yang 2. Jadi clustering 4 ini, jadi Alabama kalau pakai 4 dia cluster 3, kalau dibagi 2 dia cluster 1. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita lihat pengelompokannya. Gitu. Jadi harus di-save dulu baru kita bisa lihat. Dan nanti bisa kita jadikan variabel ataukah kita coba apa sih yang memprediksi variabel tersebut. Itu bisa kita bisa kita lihat. Jadi sebagai contoh, saya meneliti penggunaan service robot atau penggunaan AI dalam retail begitu kan. Terus saya bikin klaster, jadi 2 klaster, RoboFob sama RoboFeel gitu ya, yang cinta dengan robot, yang suka dengan service robot, suka dengan otomatisasi gitu ya, dan ada yang nggak suka sama otomatisasi dalam service. Itu klaster, karena kita nggak tahu benar ini dia benar-benar suka atau nggak suka, tapi dari data, dari perilaku dia, dapat dikelompokkan sepertinya dia RoboFob, dia suka dengan robotik ya, service robot ya dalam penggunaan layanan secara menggunakan robot atau menggunakan otomatisasi. Dan ada yang dari outcome-nya dia cenderung nggak suka.
Nah, kemudian bisa dari situ setelah kita clustering menjadi 2, RoboFob dan RoboFill, kita lihat dari atribut-atributnya yang tidak digunakan untuk mengelompokkan sebagai 2 tadi, kira-kira apa yang menjelaskan itu kepribadian, openness to experience, kemudian hal-hal lainnya yang tidak digunakan untuk mengclustering. Jadi yang digunakan untuk mengclustering yaitu sudah jadi bagian dari klasternya gitu kan. Yang tidak digunakan untuk clustering, nah itu yang bisa digunakan untuk menjelaskan gitu ya. Seperti itu, Mas Radian. Baik, Ada Pak. lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, kita jadi hari ini kita jadi untuk praktek sudah Power BI, cluster analysis sama faktor analisis sudah 3. Untuk mungkin minggu depan ya. Jadi kita akan praktek untuk logistik regression. Jadi untuk klasifikasinya, untuk diskriminan, logistik, dan juga mungkin regresi. Jadi kita minggu depan juga akan praktek yang kurang lebih sama. Nanti datanya pun juga tersedia di Emas. Tapi kita masih ada waktu setengah jam. Kita akan masuk ke tugas kelompok. Jadi saya akan bagi menjadi 5 breakout room. Tapi tugasnya adalah teman-teman memikirkan apa yang mau dilakukan untuk tugas tengah semesternya. Jadi tugas tengah semester yaitu sebentar, saya cek di tugas tengah semester. Proposal ya, proposal untuk final project. Jadi sebelum dikerjakan final project kan dibuat proposal dulu. Jadi apa namanya, teman-teman kira-kira memilih mungkin datanya nih. Nomor 1 sumber datanya dulu. Data apa yang mau kita pakai untuk final project. Kemudian yang setelah mungkin kalau sudah ada gambaran datanya, kira-kira apa tujuan dari analitikanya, apa yang mau ditingkatkan, misalnya meningkatkan revenue, meningkatkan customer satisfaction, atau apa yang ingin dikurangi gitu ya, misalnya biaya, resiko, waste, itu semua dapat menjadi objektif gitu ya. Tapi mungkin saya bagi aja menjadi 5 kelompok. Saya buka breakout room-nya. Silahkan teman-teman bergabung sesuai kelompok. Tapi saya nggak tahu sudah ada kelompoknya belum? Sudah, Pak. Udah ya. Jadi silakan, udah ada 5 kelompok. Silakan bergabung. Nanti saya akan bergantian masuk ke kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk membantu diskusinya. Tapi silahkan masuk breakout room, silahkan diskusikan sampai jam 12 kira-kira. Jadi kita harapannya dalam setengah jam bisa ada hasil diskusi untuk tugas proposal final. Oke, silakan teman-teman bergabung. Ini saya stop recording ya.